Di wilayah timur, lebih tepatnya bernama hutan Suan Yuan, ada sekelompok bandit yang sedang mengejar seekor hewan rubah. Jusi namanya. Dengan nafas tersengal, ia mencoba menyelamatkan diri. Para kelompok bandit ini tidak berhenti mengejar Joshi karena ingin merebut benda sakti yang dimilikinya. Joshi sudah tak memiliki harapan lagi untuk hidup. Karena di mana saat ini Joshi yang pada dasarnya hanyalah seekor hewan, ia sudah dikepung oleh pria-pria jalang yang ingin membunuhnya. Joshi tak ingin benda sakti tersebut jatuh kepada orang-orang jahat. Ia lebih memilih mati bersama mereka. Joshi mengeluarkan kekuatannya hingga melebihi batas normal. Hal itu mengakibatkan ledakan yang begitu dahsyat, sehingga membuat semuanya mati. Sementara benda sakti itu jatuh ke dasar jurang. Dan film pun tamat. Dan film pun dimulai. Di kota Qingyang, terdapat kelompok yang bermarga Lin. Pemuda-pemuda di sana saling unjuk gigi untuk memperlihatkan kehebatannya di atas arena. Kemenangan adalah harga mati. Jika menang, maka derajat keluarganya lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika kalah maka keluarganya akan menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Para pemuda di sana diadu di sebuah arena untuk saling bantai satu sama lain. Namanya Lin Xiao. Dia adalah anak ketua dari kota Qingyang bernama Lin Xingtan. Saat itu dia sudah bersiap untuk berhadapan dengan lawannya. Lin Xiao juga didampingi istri juga anak laki-lakinya yang bernama Lin Dong'er. Sementara lawannya ada Lin Tian. Lin Tian dikenal sebagai legenda dari kota Dayan. Dia juga dikenal sebagai pendekar yang tidak memiliki rasa kasih terhadap lawan yang berhadapan dengannya. Di usia mudanya, Lin Tian juga sudah mampu menembus dinasti Jin ke-12. Atau bisa disebut ilmunya sudah mencapai alam surga. Lin Xiao bukanlah kelas tandingannya. Hanya beberapa detik pertarungan dimulai, Lin Tian mampu mencabut kekuatan milik Lin Xiao. Semua orang tak percaya melihat Lin Xiao, anak dari ketua di kota ini, harus kalah dari lawannya. Begitupun istri dan anaknya, mereka hanya bisa melihat suaminya dibantai oleh Lin Tian. Akibat kekalahannya itu, Lin Xiao melampiaskan dengan cara minum-minum. Bahkan ia juga seringkali KDRT, alias kekerasan dalam rumah tangga. Atau seringkali para bocil menyebutnya dengan KDRT, kode di sini dengan rasa tertinggal. Di mana atas kekerasan ayahnya itu, Lindong harus menjadi korbannya. Bahkan Lindong juga diusir dari rumah karena telah berani menyebut nama Lin Tian di hadapan ayahnya. Lindong pun lari ke dalam hutan arah timur yang bernama Suan Yuan. Saat di pelariannya, ia mengingat kembali masa lalu ayahnya yang begitu kuat dan hebat. Enam tahun kemudian Lindong sudah tumbuh besar. Meski berjalan 6 tahun lamanya, hal itu tidak membuat lupa para warga atas kekalahan ayahnya dulu. Namanya Lin Shan. Dia adalah sepupu dari Lindung. Meski ada ikatan darah di antara keduanya, hal tersebut tidak menjadi kedua keluarga ini menjadi akur. Lin Shan melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan kepada keluarganya sendiri, di mana Lin Shan dan anak buahnya menghajar Lindung. Hal itu disebabkan karena ayahnya Lindung telah dianggap sudah membuat derajat keluarga mereka menjadi rendahan. Lindong ditendang oleh Lin Shan ke dasar jurang. Saat disinilah darahnya menetes ke benda sakti Joshi.
Hal tersebut membuat Lindung seketika jatuh ke dasar air bersama benda juga kenangan bersama dirinya. Ketika itu cahaya kuning menyelimuti di sekitarnya. Tiba-tiba, Lindong sudah berada di tepi sungai. Anggota tubuhnya bercahaya berkat benda sakti milik Joshi yang merasuki tangannya. Berkat benda tersebutlah, ia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Dan reinkarnasi Joshi telah lahir kembali. Di rumah, Lindung masih penasaran karena terus-menerus tangannya mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba, ia didatangi seorang wanita cantik. Yap, dia adalah adik kandungnya yang bernama Lintan. Kedatangan Lintan ke sini untuk melihat keadaan kakaknya saja. Karena Lintan juga mengetahui bahwa Lin Shan seringkali memperlakukan hal buruk terhadap kakaknya itu. Setelahnya, Lintan nantinya akan pergi ke pegunungan dengan tujuan untuk mencari tanaman obat untuk ayah mereka yang sedang sakit-sakitan. Tak terasa sudah larut malam, Lindung yang sudah tertidur ia seperti mendapatkan sebuah mimpi. Di mana mimpinya tersebut menunjukkan cara melatih kekuatan benda Joshi. Saat itu Lindung berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu terus-terusan menyerangnya. Saat itu juga Lindong yang sebelumnya tidak memiliki ilmu bela diri, ia spontan menggerakkan semua tubuhnya untuk terus menghindar dari serangan yang begitu cepat. Bahkan hal mengejutkan terjadi, Lindong mampu mengalahkan bayangannya tersebut. Pagi harinya, Lindong terbangun. Keadaan rumahnya bak kapal pecah akibat kejadian malam tadi. Lindong kemudian mendengar suara adiknya berteriak meminta tolong. Ika. Rupanya semua ini olah dari Lin Shan dan anak buahnya. Lin Shan ingin merebut tumbuhan obat yang ada di tangan Lintan. Karena takut, Lintan akan memberikan tumbuhan tersebut kepada mereka. Saat disinilah tiba-tiba Lindong datang dan langsung menghajar Lin Shan membuatnya terlempar ke tanah. Atas hal ini membuat Lin Shan panas. Ia melakukan serangan balasan. Di sini, Lindong mulai merasakan kekuatan benda yang ada di tangannya itu. Lin Shan yang dulunya sering kali menyakiti Lindong karena ia tidak memiliki ilmu bela diri. Kali ini Lin Shan malah kewalahan menghadapinya. Sesaat suasana mulai memanas, tiba-tiba datanglah kakaknya Lin Shan yang bernama Lin Hong. Kakak beradik ini sifatnya ternyata sama saja. Ia juga membuli keluarga Lindong. Selain itu, Lin Hong berencana suatu saat nanti akan menikahi Lintan. Hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Lin Hong. Karena sebentar lagi semua pemuda marga Lin akan mengadakan sebuah turnamen. Di mana jika Lin Hong menang, ia berhak meminta apa saja terhadap yang kalah. Yakni meminta Lintan menjadi istrinya. Di ketinggian rupanya Lin Xiao telah memperhatikan anaknya yang begitu cepat menguasai ilmu bela diri. Karena Lin Xiao tak ingin melihat anaknya kalah dalam turnamen, saat itu mereka bertemu. Di sini Lin Xiao meminta maaf kepada Lindung. Atas permintaan maaf, Lin Xiao mengajari ilmu bela diri agar nantinya bisa mengalahkan Lin Hong. Singkatnya, Lintan merasa khawatir jika nantinya Lindung kalah, maka dia akan menjadi istrinya Lin Hong. Namun Lindung berjanji dia akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tiba-tiba Lintan jatuh pingsan karena selama ini dirinya dipenuhi dengan racun beku. Racun tersebut sudah lama bersarang di tubuhnya.
Lindung kemudian membawanya ke rumah tanpa ia ketahui sebelumnya. Rupanya benda Jusi yang ada di dalam dirinya mampu menyerap racun tersebut menjadi berbentuk bola kecil seperti mutiara. Lintan kemudian sadar. Ia masih sedikit merasakan efek dari racun beku itu, di mana penyakit langka yang ada di dalam dirinya tersebut. Semua orang masih belum bisa menemukan obatnya. Lindung kemudian sekali lagi mengeluarkan racun tersebut di dalam tubuh adiknya. Dan berhasil. Hal mengejutkan terjadi. Lindung berhasil menyembuhkan penyakit langka ini. Sebelum turnamen dimulai, Lindung menghabiskan waktu untuk berlatih dengan ambisi untuk mengalahkan Lin Hong. Singkatnya, tibalah hari turnamen akan dimulai. Lin Hong saat itu berhadapan dengan adiknya sendiri, yakni Ling Shan. Hanya beberapa kali gerakan, Lin Hong berhasil menjatuhkan adiknya tersebut. Melihat kekuatannya itu, semua orang tak berani maju. Lintan yang tak ingin melihat Lin Hong menang, ia memberanikan diri untuk melawannya. Di mana saat ini, Lindung belum juga hadir di turnamen tersebut. Karena tak ingin terjadi kenapa-napa terhadap cucunya itu, ketua menghentikan pertarungan dan akan sesegeranya mengumumkan siapa pemenang di turnamen ini. Saat mau diumumkan, Lindung datang dengan sejuta keyakinan. Akhirnya Lindung dan Lin Hong bertarung. Lin Xiao yang melihat gerakan anaknya itu terkagum karena begitu cepat Lindung bisa menguasai jurus yang ia miliki. Atas kemarahannya, karena keluarga mereka sering menghina juga menyakitinya, Lindung mengeluarkan jurus 8 tapak sunyi dan langsung menyerang Lin Hong. Lin Hong terlempar keluar arena dan Lindung pemenangnya di turnamen ini. Singkatnya, ketua berencana ingin mengadakan turnamen akbar, di mana rencananya mereka akan mengundang 2 marga lainnya, yakni marga Li dan marga Shi. Ketua alias ayah dari Lin Xiao itu memilih Lindung menjadi perwakilan dari marga Lin untuk mengikuti turnamen tersebut. Sementara di tempat lain marga Shi, yang diketuai oleh Shi Qian, menjadi sekutu bagi marga Le, yang diketuai oleh Lei Bo. Mereka sebentar lagi akan menikahkan kedua anaknya tersebut, dengan tujuan agar hubungan kedua marga tersebut terjalin dengan baik, yakni ada Li Er dan Si Ying Ying. Sedangkan Lindung diberikan arahan oleh ayahnya untuk menjadi juara turnamen akbar tersebut. Lindung harus mendapatkan sisik ekor harimau piton api. Harimau tersebut bukanlah harimau biasa. Ia memiliki kekuatan super sehingga para peserta nantinya akan lebih kesusahan untuk mendapatkan sisik ekornya tersebut. Dan tibalah hari turnamen akan dimulai. Ketiga tetua marga berkumpul. Sementara tak jauh dari sana, karena Lintan tak ingin memberikan kalung yang ada di lehernya, ia harus menerima tamparan dari Shi Yengyeng. Bahkan Shi Yengyeng mencoba untuk menyakiti Lintan. Dan datanglah Lindung. Di sini, Shi Yengyeng menghina keluarga mereka. Sehingga dengan spontan Lindung menampar wajah ayunya.
教育他。青檀，你没事吧？ Li Er juga datang ke tempat ini karena melihat kekasihnya ribut dengan keluarga Lin. Atas kejadian itu, sehingga terjadilah sedikit pertikaian di antara mereka. 你小子活腻歪了！他打了我们。 Untung saja ketua penyelenggara ini datang. Dia adalah direktur utama di kota King, menghentikan perkelahian mereka dan menyuruh semuanya untuk bersiap melakukan perburuan sisik ekor harimau. Sebut saja dia Pak Harto. Ia saat itu memberikan aturannya, di mana saat pertandingan dimulai, mereka dilarang untuk saling membunuh satu sama lain. Jika mereka ingin kembali ke tempat ini, wajib membawa sisik ekor harimau. Kemudian orang yang datang ke sini diadu tanding 1 lawan 1. Orang terakhir yang mampu bertahan, maka dialah pemenangnya. Dan pertandingan pun dimulai. Saat itu Lintan dan Lindung berlari ke tengah hutan untuk mencari harimau pitun api. Di sini adiknya khawatir akan keselamatan kakaknya, karena sebelumnya Lindung telah menampar si Yeng Yeng. Ya, tentunya Li Er pasti menyimpan rasa dendam terhadap kakaknya tersebut. Meski begitu, Lindung tetap santuy karena mereka tak akan pernah melakukan tindakan di luar batas. Sementara Li Er dan lainnya sudah duluan menemukan harimau pitun api. Mereka semua kewalahan karena sang harimau terus melawan. Sedangkan Lindung dan adiknya memantau dari ketinggian. Mereka menunggu waktu yang pas untuk merebut sisik ekor harimau tersebut. Tiba-tiba ada seseorang berjalan yang membuat Lintan langsung menyerang dengan busur panahnya. Dia adalah Wu Yun dan bawahannya. Mereka berdua memiliki rencana, di mana Wu Yun menunggu sang harimau tersebut lemah dulu, kemudian menyerang mereka. Di mana nantinya Lindung melawan Li Er, sedangkan Wu Yun mengurus harimau tersebut. Untuk hasil mereka rencananya akan bagi 2. Akhirnya mereka deal. Dan mereka pun langsung menyerang. Lindung melawan Li Er. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Lintan menyerang bawahannya Li Er dengan busur panahnya. Sedangkan Wu Yun berhasil mengambil sisik ekor harimau dan ia langsung lari ke dalam hutan. Melihat hal itu, Li Er dan si Yeng Yeng mengejarnya. Begitupun dengan Lindung, ia juga ikut masuk ke dalam hutan. Sesaat di pelariannya, tiba-tiba Wu Yun masuk ke dalam perangkap Li Er. Dan Li Er berhasil merebut sisik ekor harimau dari tangan Wu Yun. Bukan itu saja, Li Er juga menendang Wu Yun masuk ke dalam gua. Di mana gua tersebut tempat kediaman harimau pitun api. Takut kenapa-napa, Lindung mencoba turun menyelamatkan Wu Yun. Syukur saja Wu Yun bisa diselamatkan. Wu Yun kakinya tergelincir dan ia pun jatuh di dekapan Lindung. Hal itu membuat harimau tersebut terbangun. Harimau pun marah. Namun sial bagi sang harimau. Akibat terkena serangan dari Li Er dan lainnya, ia harus mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan 2 anak bayi harimau. Lalu diadopsi mereka untuk dibesarkan. Sementara Li Er dan kekasihnya itu pulang ke kota. Di sini mereka mengatakan bahwa Wu Yun dan Lindung telah mati karena nekat terjun untuk mengambil sisik ekor harimau. Kakek dan ayahnya mendengar merasa sedih. Berbeda dengan Li Bao, ia malah senang karena putranya berhasil mendapatkan sisik ekor harimau. Dan sudah dipastikan putranya lah yang menjadi pemenang di turnamen ini. Tiba-tiba Lindung dan Wu Yun datang. Mereka masing-masing membawa bayi harimau, sehingga pemenangnya belum bisa dipastikan. Li Bao setelah melihat bayi harimau tersebut, ia berencana ingin merebut hewan tersebut dari pelukan Lindung dengan cara menaruhkan pabrik kayu dan harimau pitun api sebagai jaminan, di mana Li Er dan Lindung akan bertarung. Siapa menang, maka mereka berhak mengambil taruhannya tersebut. Sedangkan kakeknya melarang Lindung untuk bertarung karena mereka pesimis untuk menang melawan Li Er yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Namun Lindung ingin membuktikan bahwa keluarganya bukan kaleng-kaleng. Ia menerima tantangan dari Li Bao. Akhirnya pertarungan antara Margalin dan Li segera dimulai. Li Er mengeluarkan kultivator Yuan surgawi. Begitupun dengan Lindung, ia juga mengeluarkan jurus yang sama dengan tampilan berbeda. Dan mereka pun saling pukul satu sama lain.
便是。Li'er lebih dominan dalam serangan. Namun, Lindung berhasil mengantisipasinya dengan baik. Sesekali Li'er mengejutkan dengan serangan yang tak terduga. Dan, boom! Li'er mengeluarkan jurus petir yang terus-menerus menyambar ke arah Lindung. Lindung kemudian menyerang balik dengan jurus satu hati dua langkah. Satu menghalau, dua kali serangan. Hal tersebut berhasil membuat Li'er sedikit oleng. Atas hal tersebut, Li'er lagi-lagi mengeluarkan jurus andalannya. Jika ini terjadi, bukan Lindung saja, bahkan semuanya akan terkena dampak atas serangan tersebut. Para tetua di sana ingin menyuruh menghentikan pertandingan ini. Namun, Lin Xiao menyuruh semuanya untuk menunggu dan melihat seperti apa kelanjutannya. Lindung kemudian mengeluarkan jurus gerbang ajaib. Jurus ini mampu menahan juga menyerang balik Li'er. Sehingga Li'er terpental dan kalah. Atas kemenangan ini, keluarga Lin berhasil mendapatkan pabrik kayu milik Li Bao. Tapi proses penyerahan pabrik tersebut membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Dan harimau diberi nama Xiaoyan. Setiap hari ia dilatih oleh Lindung agar menjadi harimau yang kuat. Hari ini adalah hari terakhir proses penyerahan pabrik kayu milik Li Bao. Tapi sial, lagi-lagi Li Bao mencurangi keluarga Lin, di mana pabrik tersebut sudah dihancurkan. Begitupun dengan alam sekitar. Semua pohon ditebang secara gundul. Lindung dan Xiaoyan kemudian menemukan sesuatu, sebuah tempat yang tersembunyi di dekat sini. Xiaoyan kemudian menelan benda yang ada di sana. Begitupun dengan Lindung, juga menemukan batu Yang Yuan. Dirinya dan Xiaoyan lalu terbakar. Hal tersebut hanya berlangsung sebentar. Akibat benda yang ia telan sebelumnya, membuat Xiaoyan berubah menjadi seekor harimau besar. Kemudian Lindung menceritakan bahwa di dalam sana terdapat banyak batu Yang Yuan. 火山，那可是阳刚之气聚集之地呀！阳元石一般不会单独。阳元石。 Semuanya pun mencek ke dalam sana. Dan benar, batu Yang Yuan menyala di segala lini. Ini adalah sebuah penemuan bagi keluarga Lin. Nantinya batu tersebut akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Singkatnya, Lindung menggunakan 3 pecahan batu Yang Yuan. Batu tersebut seakan-akan menjadi senyawa berkat kekuatan yang ada di tangannya. Di luar, Lindung mengatakan kepada adiknya bahwa dia akan pergi ke kota Yan, di mana kota Yan dikenal dengan kota barbar. Sehingga ayahnya yang mengetahui anaknya pergi seorang diri khawatir. Namun, kakeknya mencoba menenangkan bahwa dia akan baik-baik saja. Lindung akhirnya sampai di kota Yan. Di sini ia masuk ke dalam kuil, di mana di dalam kuil ini terdapat seorang pak tua. Pak tua ini bukan sembarang pak tua loh. Ia memiliki indera perasa yang kuat. Saat melihat Lindung, ia merasakan bahwa anak tersebut memiliki mental bakat roh yang sangat luar biasa. Saat di sini ia membeli tas alam semesta, juga potongan kayu dewa. Saat mau membeli kayu itu, tiba-tiba ada juga seorang wanita yang ingin membeli kayu tersebut. Wanita ini keras menginginkan kayu itu. Lalu ia menyuruh bawahnya untuk menyerang Lindung. Lalu pak tua tersebut menghentikan keributan mereka, di mana pak tua ini adalah guru dari wanita itu. Pak tua ini menawarkan diri untuk mengajari Lindung tentang ilmu bela diri. Karena tak ingin reputasinya ketahuan bahwa dia memiliki kekuatan Jushi, akhirnya Lindung menolak. Dan pak tua ini memberikan sebuah buku untuk nantinya bisa dipelajari. Dan tiba-tiba datang suruhan ayahnya bahwa di tempat pabrik kayu telah diserang oleh kelompok dari naga hitam yang dipimpin oleh Wusa untuk merebut batu Yang Yuan, di mana Xiaoyan mendapatkan serangan dari Wusa yang begitu mengerikan. Kedatangan mereka rupanya berkat suruhan dari Li Bao untuk menyerang Marga Lin. Meski begitu, Lindung mencoba menahan serangan dari Wusa.
Kekuatannya begitu kuat membuat Lindung terjatuh tak sadarkan diri. Lalu Xiaoyan mencoba menahan serangan para kelompok naga hitam yang mencoba membunuh Lindung. Namun usahanya hanyalah sia-sia. Dan lagi Xiaoyan harus pontang-panting akibat terkena pukulan Wusa. Tiba-tiba Lindung mendapatkan suatu energi yang datang kepadanya. Hal tersebut berbarengan dengan tusukan yang dilayangkan oleh bawahan sang ketua. Ceret. Bekas tusukan tersebut kemudian mengering dan tubuhnya kembali utuh. Disinilah amarah Lindung tak bisa ditahan lagi. Ia mampu menjatuhkan ketua naga hitam dengan kekuatannya. Terdengar kabar bahwa Wuxia telah dikalahkan oleh Lindung. Mereka berdua kemudian mengatur rencana lain untuk meruntuhkan keluarga Lin dari muka bumi ini. Malam harinya, Lindung melatih kekuatannya dengan benda-benda yang ia beli di kota Yan siang tadi. Kedua benda tersebut mampu meningkatkan kekuatan mental Lindung. Begitupun dengan buku yang diberikan Pak Tuat sebelumnya. Dengan buku tersebut ia mampu melihat kakeknya yang saat itu sedang melakukan kultivatur Yuan. Artinya ilmu kakeknya hampir berada di puncak kekuatannya. Sehingga mereka tidak takut lagi atas gangguan Li Bao dan Si King. Terdengar kabar bahwa Li Bao ingin mengajak mereka bertemu. Atas permintaan maaf, mereka rencananya akan mengajak Margalin untuk makan-makan di tempat mereka. Karena niat Margale baik, mereka pun menyetujuinya. Rupanya ini hanyalah sebuah alibi dari Margale, di mana mereka menginginkan kekuasaan di kota King. Ya, tentu keluarga Lin tak terima. Sehingga pertikaian demi pertikaian terjadi. Bahkan Li Bao membayar pendekar hebat yang bernama Goyan untuk membunuh semua Margalin yang datang ke tempat ini. Kekuatan kakek pun tak mampu menahan serangan dari Goyan ini, menandakan bahwa Goyan adalah seorang sektri serigala darah. Lindung yang melihat keluarganya diserang, ia kemudian mencoba untuk melawannya. Mereka rupanya sama-sama pemilik kekuatan Yuan duniawi. Namun Lindung ilmunya masih belum sempurna, sehingga Goyan lebih diunggulkan untuk memenangkan pertarungan ini. Hal mengejutkan terjadi. Dengan cepatnya Lindung mempelajari ilmu tersebut sehingga ia berhasil mengimbangi atas perlawanan musuhnya tersebut. Meski pada akhirnya pipi Lindung harus terluka akibat serangan kekuatan mental milik Goyan. Goyan terus-menerus menyerang Lindung yang saat itu sudah terpojok. Berkat kayu dewa, Lindung berhasil menahan serangannya. Bahkan kekuatan milik Goyan berhasil ia serap semuanya. Sehingga kini giliran Lindung menyerang balik dan Goyun kalah. Sedangkan Li Bao dan Si King harus menerima balasannya. Saat itu Margalin ingin menghabisi nyawa mereka yang sudah tak berkutik lagi. 2 bulan kemudian, tepatnya setelah Goyan gugur,
keluarga Lin menjadi marga yang paling disegani di kota Qingyang. Atas gugurnya Goyan, tentunya hal itu pasti akan menimbulkan peperangan antara marga Lin melawan pasukan serigala darah di kemudian harinya. Sehingga Lindung terus melatih bela dirinya di alam cinta. Benda Jusi yang ada di dalam tubuh Lindung semakin hari semakin melemah. Karena sebelumnya Lindung sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya sampai berada di puncak klimaksnya. Dan benar, hari itu juga saudara dari Goyan, yakni Witong, bersama bawahannya datang ke markas marga Lin dengan tujuan untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya itu. Lin Jingtian dengan segala rasa hormat meminta maaf kepada Witong, karena sebenarnya awal mula dari permasalahan bukan kehendak dari marga Lin. Lin Jingtian menjelaskan bahwa Goyan dibayar oleh Li Bao untuk membunuh keluarganya. Namanya juga penjahat, dijelaskan pun mereka akan tutup telinga. Mereka bersikeras agar Lin Jingtian membawakan Lindung ke hadapannya. Jika tidak dikabulkan, maka dengan terpaksa Witong akan menghabisi nyawa penduduk kota Qingyang. Sehingga membuat Lin Jingtian geram, dan mereka berdua pun beradu kekuatan di atas udara. Sungguh sayang sekali, kekuatan Lin Jingtian bukanlah tandingannya. Witong sekali lagi memberi kesempatan untuk membawakan Lindung ke hadapannya. Jika tidak, maka dengan sangat terpaksa Witong melenyapkan mereka semua. Dan saat itu jugalah Lindung datang dengan sejuta amarahnya. Witong setelah melihat kedatangannya, dirinya sangat terobsesi untuk membunuh Lindung. Meski Witong berjuluk sebagai pendekar terkuat di bumi, dirinya tak semudah itu mampu mengalahkan Lindung. Sementara Lindung yang tak ingin terjadi kekacauan di tempat ini, ia mengajak Witong bertarung di arena, di mana pertarungan itu bertajuk hidup dan mati. Dalam perjanjiannya, pertarungan itu akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Namun, Witong meminta kepada Lindung untuk pertarungan itu agar sedikit dimajukan, yakni dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Selama 2 bulan itu, Witong juga dilarang untuk mengganggu keluarganya. Pada akhirnya mereka berdua menyetujuinya. Selain itu ada lagi perjanjian lain. Jika Lindung menang, maka pasukan serigala darah tidak boleh lagi mengganggu marga Lin. Anggap saja masalah Lindung dan Goyan sebelumnya sudah terselesaikan. Namun jika Lindung kalah, maka semua marga Lin akan dilenyapkan di muka bumi ini. Ayah dan kakeknya yang mendengar perjanjian itu sempat khawatir, karena mereka sangat pesimis Lindung akan memenangkan pertarungan itu. Secara statistik, level kekuatan Lindung masih jauh berada di bawah kekuatan Witong. Maka dari itulah, Lindung memutuskan untuk berkelana ke kota Yan, dengan tujuan menambah ilmu kekuatan ninjutsunya. Selama 2 bulan, ia akan melatih ilmunya agar bisa berada di titik tertinggi, dengan tujuan agar di hari pertarungan bisa mengimbangi juga mengalahkan Witong. Lin Jingtian berharap banyak kepadanya, karena nasib marga Lin di masa depan berada di pundak Lindung. Pagi harinya, Lindung sebentar lagi akan meninggalkan kota Qingyang untuk 2 bulan ke depan. Adiknya Lintan sedih saat ingin melepas kepergian kakaknya. Mau tidak mau, inilah jalan yang dipilih Lindung. Ia meninggalkan keluarga demi menyempurnakan kekuatannya.
Selama Lindung pergi, ia menitip adiknya kepada temannya, yakni Wu Yun. Wu Yun juga berharap sepulangnya dari kota Yan, Lindung harus memiliki kekuatan yang sempurna. 青阳镇上总算轮到小爷。兄弟，帮我照顾好金坛和小爷。 Saat itu kakeknya juga datang memberikan ratusan pil obat penambah energi kepada Lindung. Sebelum pergi, kakek juga memberikan sebuah pilihan, yakni menyuruhnya untuk melarikan diri. Namun, Lindung tak ingin mengingkari janjinya. Ia yakin bahwa di kota Yan nantinya dia akan mendapatkan sebuah ilmu juga pelajaran yang banyak. 若是有问题，就去那些地方。你爹已经跟你说清楚了吧？我们林家在盐城也是有了。 Akhirnya, Lindung pun on the way, menaiki sebuah kuda menuju ke kota Yan. Singkatnya, Lindung sudah sampai di kota Yan. Di sini ia merasakan bahwa di sekitarnya ada mata-mata dari serigala darah yang mengikutinya. Tak jauh melangkah, Lindung mendengar percakapan penduduk sekitar bahwa sebentar lagi ada sebuah acara pelelangan Wanjin. Bisa dibilang di sana nantinya akan ada sebuah lelang benda-benda sakti. Hal itu mendorong Lindung ingin pergi ke sana. Awalnya, dua orang ini setelah melihat penampilan Lindung yang seperti seorang petani, mereka sedikit meremehkan. Mana mungkin seorang bocah berani membeli lelangan dengan harga tinggi. Namun, setelah melihatkan batu yang Yuan, mereka pun menyuruh Lindung untuk mengganti baju dan mereka siap untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Cret! Lindung pun berpakaian laksana kesatria Persia dan mereka berdua pun membawa Lindung ke TKP. 真是玉树临风啊！ Singkatnya, Lindung sudah berada di tempat pelelangan. Di tempat inilah semua sultan seluruh jagat raya berkumpul. Lindung merasakan aura mental yang kuat di tempat ini. Dan benar, rupanya kakek tua yang bernama Yanxi juga berada di sini. Kakek ini rupanya seorang ahli emblem tingkat 4. Hal itulah sebabnya mengapa tangannya mengeluarkan sebuah cahaya. Selain itu, Yanxi juga didampingi salah satu muridnya, yakni ada Ziyu. Dan wakil presiden kota Yan, dia bernama Xuanzu. 来参加你们，是他。苏总管您来了，苏总管好。 Acara lelang pun dimulai. Pertama-tama seorang biduan dangdut yang tidak diketahui namanya ini menawarkan sebuah pedang langka. Kekuatannya melebihi pedang yang biasanya kita pakai untuk membelah buah kelapa. Harga tertinggi jatuh di angka 300 batu yang Yuan. 我们拍卖的第一件东西，是我们万金商会的首。各位客官，欢迎。250、280、300、350。来，现在开始。 Yang kedua, biduan dangdut ini menawarkan ubat suling alias obat penambah spiritual tingkat 5. Dimulai dengan angka 200 batu yang Yuan, 350, 400. Dan Lindung pun berani membeli obat tersebut dengan harga 600 batu yang Yuan. 这人买了精神力灵药， 眨眼之间就是600枚阳元丹，果然是个。Akhirnya obat tersebut jatuh kepada Lindung. Sementara Yanxi dan Ziyu mengetahui bahwa itu adalah bocah yang dulu bertemu di sebuah kuil. Mereka pun akhirnya mengetahui juga bahwa Lindung salah satu pemilik kekuatan emblem. Bahkan Yanxi merasakan aura kekuatan Lindung beberapa kali lipat meningkat dari awal mereka bertemu. Bahkan kekuatannya sudah berada di level yang duniawi. Hal itu membuat Yanxi penasaran dan ia meminta Xuanzu menyuruh Lindung menemuinya. 演示的意思是此人倒是个不错的苗子。对了，贤素，真正的符师了。符师。 Xuanzu pun menemui Lindung. Ia mengatakan bahwa Yanxi ingin bertemu dengannya. Dengan senang hati, Lindung menerimanya. Karena ini adalah langkah awal agar dirinya bisa mengetahui kekuatan yang ada di kota Yan. Sementara tak jauh dari sana, lagi-lagi mata-mata dari serigala darah terus-menerus melihat pergerakan Lindung. 那2条尾巴可要一同前。
Sesampainya, Lindung merasakan gugup karena di mana dirinya dikepung oleh dua wanita cantik. Terutama Xuanzu, dari tatapannya seperti memancarkan aura-aura benih cinta. 姑娘怎么称呼？我嘛是万金拍卖会的总管。Tak lama kemudian, Yanxi pun datang. Mereka pun memulai pembicaraannya. Yanxi juga mengetahui bahwa Lindung sudah berhasil membuka jalan Niwang. Namun, segel kehidupan yang dimiliki Lindung masih belum sempurna. Yanxi kemudian menawarkan untuk membantunya memperbaiki segel tersebut. Lindung menolak, karena tanpa diketahui kakek ini sebelumnya, dia sudah memperbaiki segel kehidupan berkat buku yang diberikan olehnya waktu dulu. Tentunya membuat Yanxi terkejut. Lindung adalah benar-benar bocah pemilik kekuatan yang duniawi. Untuk menyempurnakan kekuatannya itu, Lindung harus menguasai 3 jenis segel kehidupan, yakni segel kehidupan rohani. Kekuatan itu sudah Lindung kuasai. Kekuatan yang mampu menyerap sebuah kekuatan lawannya, seperti melawan Goyan waktu dulu. Kedua, segel kehidupan spiritual, memiliki kekuatan khusus seperti kekuatan ruang dan cahaya. Dan ketiga, segel kehidupan surgawi, yakni memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan tersebut konon katanya mampu menelan langit dan bumi. Sementara Xuanzu meminta Ziyu dan Lindung untuk mengajak ke sebuah tempat yang bernama Danxian, tempat yang mengandung energi murni Yin dan Yang. Hal itu nantinya akan menambah kekuatan Lindung untuk menuju titik tertinggi. Untuk menuju ke tempat itu, mereka nantinya harus memperebutkannya, yakni harus melawan tentara bayaran Serigala Darah. Akhirnya Lindung dan Ziyu menyetujuinya. 我也去那丹仙池泡泡就好。公子要提升实力，我万金商会财力雄厚。苏总管，林动并非自命不凡，只是我林家……而且那所凝成的元丹，品质也至少达到6星以上。遗物，丹仙池之中蕴含着极为精纯的阴阳二气。想请你帮一个忙。 Saat di sini, seketika Lindung kembali ke alam mimpinya. Di sini ia bertemu dengan Joshi. Yap, dialah seekor rubah yang di awal-awal film sebelumnya, di mana Joshi akan menjadi supir alias guru Lindung untuk menyempurnakan kekuatan ninjutsunya. 正好拿你试试。 Disinilah Lindung akhirnya mengetahui bahwa Joshi adalah pemilik kekuatan yang ada di tangannya. Joshi kemudian membawa Lindung ke tempat piringan mental berada. Piringan ini akan menguji seberapa tinggi kekuatan yang dimiliki seseorang. Sebelumnya, Joshi hanya mampu bertahan di tingkatan ke-5. Bagaimana dengan Lindung? Mari kita coba. Di 10次了。 Lindung mampu bertahan di tingkatan ke-10. Artinya Lindung 2 kali lebih kuat dari pemilik kekuatan aslinya. Sampai di sini Lindung sudah mampu menguasai kekuatan yang bernama Borkeong. Dan Lindung kemudian kembali ke alam nyata. Singkatnya, Lindung berada di kereta kencana milik Pak Presiden. Dia bernama Xia dan salah satu bawahannya yang bernama Lu Yi. 在下柳毅，和紫月小姐一样。仙池之争当天，距离 Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di tepi Danxian. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan, Lindung dan kedua temannya itu harus melawan bawahan Yui. Yui adalah tentara bayaran Serigala Darah. Pertarungan pertama, Ziyu melawan Yunlin. 第一，这大小姐还真有点本事。 第一局比试， Ziyu menang 1-0 untuk tim Xia. Pertarungan kedua, Lu Yi melawan Feng Er. Sesaat pertarungan, Joshi keluar untuk mencek kemurnian sungai Yin dan Yang.
Sementara pertarungan dimenangkan oleh Feng Er, sama satu kedudukan sementara. Pertarungan ketiga, Lindung melawan Jiang Li. Ini adalah pertarungan yang sangat krusial, di mana jika Lindung kalah, maka harapannya untuk menjadi orang terkuat di bumi maka akan sirna. Dan pertarungan pun dimulai. Jiang Li tak ingin kalah, ia mengeluarkan semua kekuatannya. Begitupun dengan Lindung. Ia mencoba menahan setiap serangan dari lawannya tanpa menyentuh. Berkat kekuatan mental yang luar biasa, Lindung mampu membuat Jiang Li sedikit oleng. Bahkan serangan Jiang Li menjadi bumerang bagi dirinya. Jiang Li harus terpental. Hal itu membuatnya semakin marah, sehingga Jiang Li mengeluarkan inti kekuatannya, di mana seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya darah, dan mereka pun saling mengadu kekuatan. Lindung mencoba jurus barunya, yakni Borkeong, sedangkan Jiang Li mengeluarkan jurus tapak Buddha. Pada akhirnya Lindung berhasil menjatuhkan Jiang Li. Dua satu kemenangan bagi tim Xia. Akhirnya mereka berhak mengunjungi sungai Ying dan Yang. Ketiga pendekar pun masuk ke dasar sungai untuk menyerap inti kemurniannya. Di sini lagi-lagi Jushi mengajarkan sebuah jurus agar Lindung mampu menyerap lebih besar dari kedua temannya itu, yakni melalui pusaran transformasi energi di dalam tubuhnya. Dan berhasil, Lindung mampu menyerap energi kemurniannya. Setelahnya Jushi mengajak Lindung pergi untuk jauh lagi ke dasar sungai ini, di mana ada tempat tersembunyi, yakni ada sebuah goa di dasar sungai. Di sini Jushi melihatkan sebuah batu giok piton air, di mana jika Lindung mampu mendapatkan benda tersebut, tentunya kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Namun Lindung tidak berani mengambil benda itu, dikarenakan ada induknya. Jushi tetap keras inginkan benda tersebut. Akhirnya Lindung mengembalikan untuk sementara kekuatannya kepada Jushi. Dan induknya pun marah, sehingga mereka diserang beberapa kali. Setelah cukup lama mendapatkan serangan demi serangan, Jushi mengembalikan kekuatan itu kepada Lindung. Dan, Jushi berubah menjadi seekor naga api. Hal itu membuat induk Pitun kalah. Akhirnya, Lindung berhasil mendapatkan batu giok Pitun air tersebut. Atas hal ini, Jushi terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dan ia harus beristirahat agar kembali utuh seperti sedia kala ke dalam tubuh Lindung. Singkatnya mereka pun pulang. Sesaat di perjalanan, tepatnya di dalam kereta kencana, Lindung akhirnya jujur kepada mereka. Kedatangannya ke kota Yan demi menyelamatkan keluarganya dari serigala darah. Mereka terkejut setelah lawan yang akan dihadapi Lindung ialah Witung. Meski begitu, setelah melihat kekuatan Lindung, mereka yakin Lindung akan mampu mengalahkannya. Dan juga Xuanzu memberikan sebuah buku bela diri agar nantinya bisa dipelajari. Lindung kemudian mencoba menguji kekuatan batu giok yang ia dapatkan di gua sebelumnya. Menggunakan buku yang diberikan oleh Xuanzu, ia mampu menembus alam mimpinya, di mana kekuatan Lindung berhasil sampai di tingkatan 2. Ia sudah memiliki kekuatan segala kehidupan rohani dan spiritual. Sementara batu giok juga ia konsumsi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Atas hal itu, Lindung sudah menyamai kekuatan Witung. Dan hari ini adalah hari terakhir ia tinggal di kota Yan. Rupanya keluarganya diam-diam datang ke tempat ini hanya untuk menjenguk Lindung. Suasana berlawanan pun hadir di saat ini, di mana rasa bahagia campur sedih menyelimuti di antara mereka. Bahagia karena mereka bisa kembali bertemu. Sedihnya apabila Lindung kalah, maka Margalin akan tamat dari muka bumi ini. Sebelum pergi ke arena, Lin Zhengtian menguji kekuatan Lindung. Cret, sungguh luar biasa. Lindung kekuatannya sudah berada di titik tertinggi Yan surgawi.
Akhirnya hari pertarungan Lindung dan Witung sebentar lagi akan dimulai. Semua penduduk menyaksikan pertarungan bertajuk El Clasico ini. Sementara tak jauh dari Lintan, ada mata-mata dari serigala darah yang sangat mencurigakan. Singkatnya pertarungan dimulai. Witung memulai dengan serangan yang begitu cepat membuat Lindung sangat kewalahan mengantisipasinya. Bahkan dirinya harus terpental ke sebuah pembatas. Selanjutnya Witung melancarkan serangan dengan menggunakan jurus 1000 pukulan tangan dewa. Cuk 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 cuk. Meski berhasil menghalau serangannya, Lindung sudah mulai merasakan kelelahan. Hal itu membuat Lindung harus mengeluarkan jurus Borkeong. Witung kembali terancam. Namun sial, sesaat nyawa Witung sudah berada di ujung tanduk, dirinya mencurangi dengan memerintahkan mata-matanya untuk menangkap Lintan. Hal itu membuat Lindung kurang konsentrasi dan ia terjatuh. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Witung untuk menyerangnya dan bim. Lindung harus terjatuh dari ketinggian 500 meter dari permukaan air laut. Bukan Lindung namanya, ia kembali bangkit dan mengingat kembali waktu dia mengalahkan Goyan sebelumnya. Menggunakan Borkeong dan segel kehidupan, ia mampu menembus pertahanan Witung. Bahkan jarumnya mampu mengenai mata-mata dan Lintan berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian mata-mata tersebut menyerang mereka. Namun kakek tua datang dan cret, mata-mata tersebut mati. Sementara di arena, berkat serangan itu Witung tak bisa lagi bangkit. Dan ia memohon ampun kepada Lindung. Namun sesuai perjanjian, di pertarungan ini harus ada yang mati. Tanpa rasa ada kasih sedikit pun, Lindung menghabisi Witung dengan cara brutal. Akhirnya, Lindung menjadi juaranya. Atas kemenangan itu membuat Margalin menjadi salah satu marga yang sangat disegani. Bahkan Presiden Xia memberikan sebuah rumah di kota Yan untuk mereka tinggali. Sedangkan Lindung dan kakek tua saling memperagakan kekuatannya, di mana Lindung sudah berada di puncak tertinggi. Selain itu, kakek tua mengatakan lagi, setelah berhasil menguasai ilmu yang dimiliki oleh Lindung, tinggal satu langkah lagi untuk menjadi orang terkuat di muka bumi, di mana hanya ada satu orang yang berhasil berada di tingkatan tersebut, yakni orang ini. Dialah pemilik satu-satunya kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan film season 1 tamat. Cret. 你如今应该是达到了2印符师的层次了吧？